Ini adalah tokoh dari Museum Panji. Dan nanti kita akan belajar sejarah dari Museum Panji, teman-teman. Ikutin kita di Fareno Family. Oh ya, lewat situ. Oh iya, silakan. Enggak ya, biar nggak panas. Duduk boleh, diri boleh, silakan. Nyamannya, nyamannya. Adik. Ini adalah meneliti tentang Panji. Kemudian ini ada lagu tentang Panji yang berbahasa Thailand, membuktikan memang budaya Panji lebih berkembang di luar Indonesia ya. Ini ada contoh ya. Nah, bahkan Panji itu menjadi kurikulum sekolah dasar di Thailand ya, di Indonesia belum. Tahun 2015 cerita Panji didaftarkan ke UNESCO sebagai ikon memori dunia atau Memory of the World ya. Tahun 2015 didaftarkan, tahun 2017 baru diakui bahwa cerita Panji itu milik Indonesia dan menjadi Memory of the World. Nah, ini adalah bentuk Panji atau visualisasi Panji yang wayang ya, dan ininya Sekartaji istrinya ya, menggunakan kayu ya. Nah, wayang ini namanya wayang belawong, sama seperti yang di situ itu adalah wayang belawong ya. Kemudian ini ada beberapa manuskrip Panji ya, ini menggunakan bahasa Melayu ya, ini menggunakan bahasa Kamboja, menggunakan bahasa Bugis. Memang cerita Panji menyebar ke seluruh Nusantara. Dan ini ada cerita rakyat Jawa yang berasal dari cerita Panji ya. Bapak Ibu mungkin sudah pernah dengar ya, Ande-ande lumut, bawang merah, bawang putih. Itu ternyata memang cerita rakyat Jawa yang berasal dari cerita Panji. Nah, nanti Bapak Ibu bisa membacanya. Silahkan kita masuk. Nah, ini ada wayang ya. Wayang itu terbuat dari kayu kecil ya. Itu namanya wayang kerucil atau wayang klitik. Kenapa disebut wayang klitik? Karena jika dimainkan berbunyi klitik-klitik. Wayang itu gampang sekali patah ya, dan akhirnya dibuatlah wayang
yang terbuat dari kulit lembu namanya wayang purwa, ya. Kemudian Ini adalah wayang ada wayang beber. Wayang beber adalah wayang yang dimainkan itu dibeber atau dibentangkan. Silakan maju. Nah, ini wayang beber ya. Ini diambil hanya sebagian karena wayang beber ada yang panjangnya sekitar 40 meter ya. Kemudian ada wayang kaca. Wayang kaca adalah wayang yang digambar di kaca ya. Ini di kaca. Nah, ini wayang kaca. Kemudian ada wayang suket. Suket tahu ya Bapak Ibu? Tahu. Ya, dari rumput ya. Nih wayang suket atau wayang rumput ya. Kemudian silakan di sini ya. Kemudian ada wayang golek mena. Wayang golek mena ini kenapa disebut mena? Karena memang ceritanya berdasarkan serat pena yang isinya tentang syiar agama Islam ya. Jadi yang memakai Wali Songo yang menggunakan serat pena ini atau wayang golek ini untuk syiar agama Islam pada zaman itu adalah Sunan Kudus ya. Mengapa menggunakan wayang? Karena memang pada zaman itu bangsa kita, khususnya Jawa, paling senang sekali melihat wayang. Sehingga untuk menyampaikan hal-hal tentang syiar agama Islam menggunakan wayang agar bisa diterima. Begitu. Kemudian ini ada wayang tengger. Ini wayang suku Tengger ya. Di Bromo sana. Biasanya digunakan pada saat dari agamaan Kasodo ya. Nih. Silakan. Nah, ini ada wayang kancil ya. Wayang kancil itu hanya bercerita tentang binatang, terutama kancil ya. Biasanya memang disukai oleh anak-anak. Kemudian ada wayang dewa. Wayang dewa itu adalah wayang yang tokohnya itu dewa semua ya. Kemudian ada wayang debok. Bapak tahu, Ibu tahu ya? Debok. Nah, ini ada wayang debok. Debok pelepah pisang ya. Ini wayang ini hanya satu, nggak banyak seperti itu. Karena memang membuatnya itu sulit ya. Karena wayang itu harus kering ya. Sedangkan pelepah pisang itu basah, sehingga membuatnya itu hanya satu, nggak banyak seperti ini. Dalang akan bercerita tentang gambar-gambarnya ini ya. Ya. Kemudian ini ada wayang golek gedok. Wayang ini ya adalah wayang asli dari Malang. Karena dari Malang sehingga dalamnya menggunakan bahasa Malangan ya. Bahasa Walian ya, bahasa Malangan. Uma awak oli. Nah, itu ya. Nah, ini wayang ini berkembang pada zaman atau digunakan pada zaman perjuangan Bapak Hamid Kusdi. Bapak Hamid Kusdi adalah salah satu pahlawan dari Malang yang menggunakan tokoh di wayang ini ya. Karena pada zaman perjuangan Hamid Kusdi, bahasa Walian itu digunakan sebagai bahasa sakti. Ketika tokoh ini keluar, ya, tokoh pakai baju putih ini keluar, dalam tahu bahwa penonton itu ada yang mata-mata. Jadi begitu tokoh ini keluar, dalam dan penonton langsung menggunakan bahasa Walian. Kalau tidak paham, nah itu baru dicurigai bahwa mereka mata-mata. Karena pada zaman itu mata-mata dan kawan itu tidak ada bedanya. Ya. Soal wayang ada yang ceritakan, ditanyakan, maaf, ada yang ditanyakan kayak Petro, Bagong dan Are. Kemudian ini ada gunungan ya, gunungan keluar pada sebelum dan sesudah permainan wayang. Ada wayang sulung ya, wayang sulung itu wayang penyuluhan pada zaman Orde Baru. Kalau ini adalah gambang, ini adalah alat musik yang dimainkan pada permainan wayang yang sangat sederhana. Oke, ya, kalau nggak ada pertanyaan, sekarang kita masuk ke ruang literasi. Ya, silakan masuk ke ruang literasi. Silakan masuk ke ruang literasi. Ruang literasi. Nah, ini ada bukti-bukti literasi zaman dahulu ya. Ini ada surat-surat ya. Surat ini menggunakan bahasa Arab karena memang surat
berkembang dan digunakan atau ditulis pada zaman perkembangan Islam, kerajaan Islam ya. Kemudian selain kertas, orang zaman dahulu berliterasi juga menggunakan batu yang namanya prasasti. Cara membaca prasasti adalah menggunakan kapur seperti ini. Kalau tidak dikasih kapur tidak bisa dibaca, ya, tulisannya seperti ini. Nah, di tengah ini ya ada Al-Quran ya. Ini adalah hibah dari Museum Aceh yang usianya sudah 400 tahun lebih ya. Tapi masih bagus, masih bisa dibaca karena memang Al-Quran ini tidak dicetak tapi ditulis dengan tangan ya. Selain menggunakan batu, selain menggunakan kertas, orang zaman dahulu berliterasi menggunakan lontar. Nah, itu ada lontar di situ. Ada lontar ya, ada perunggu ya. Cara membaca manuskrip lontar biasanya menggunakan kemiri ya, Bapak Ibu. Kemiri dibakar sampai hitam digosokkan, akhirnya tulisannya keluar. Sehingga kadang-kadang manuskrip itu digunakan untuk surat-surat yang rahasia ya, tidak semua bisa membacanya. Tentang literasi ada yang ditanyakan. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah topeng Malangan ya. Ini hibah dari keluarga Mbak Reni Pawijen ya. Ini memang topeng Malangan beda sekali dengan topeng Jawa Barat, Jawa Tengah itu beda. Dari topeng kita kenal karakter wajah yang tersenyum, yang matanya kecil, itu biasanya tokoh yang protagonis. Kalau yang penonton ada tariknya, itu biasanya antagonis. Nah, Bapak Ibu ya, orang ini kan sekitar tahun 1900 itu memang ada banteng, sehingga memang budaya banteng ya itu memang sebenarnya ada sejak zaman dahulu ya, tapi bantengnya sederhana ya, nggak kayak seperti sekarang, lebih bagus ya. Jadi memang bantengan itu memang sudah ada sejak dulu ya. Buktinya apa? Buktinya topengnya itu bisa didudukkan atau diberdirikan. Kalau Malang Timur, maksudnya ya Malang Selatan, jadi kayak pakai saji itu dagunya biasanya licin sehingga tidak diberdirikan. Saya nggak punya ya, ini kebetulan Malang Timur. Malang Timur, Kemudian selain menggunakan topeng, orang zaman dulu juga menggunakan aksesoris yang dipakai di kepala ya, itu namanya polo ya. Kalau yang dipakai di kaki, kerincingan namanya korset. Nah, itu ada foto-foto topeng Bapak Ibu ya yang menarik di alun-alun tahun 1900-an ya. Topeng ya. Silakan ya. Nah, ini ada beginilah ya, hati-hati ya, ini ada air. Ya, ini adalah peninggalan prasejarah ya. Ada fosil-fosil ya. Ini ada tanduk kerbau. Yang bisa begini bisa bayangin ya kerbaunya sebesar apa. Ini ada benang. Bahkan ada wortel yang sudah membatu ini ya, Bapak Ibu ya. Iya, wortel yang sudah membatu ya. Ya, batu bara. Kemudian, Bapak Ibu, ini bercerita tentang Malang ya. Malang adalah kota yang dikelilingi gunung. Ini kalian lihat. Dikelilingi Gunung Kelek, Gunung Kawi, Gunung Welirang, Gunung Bromo, Gunung Semeru. Jadi kita posisi ada di bawah. Karena Malang itu dikelilingi gunung ya, sehingga hawanya lebih dingin daripada kota lain. Tanahnya subur, banyak sumber air ya. Itu segi positifnya. Segi negatifnya apa? Kalau meletus ya, erupsi Malang berdampak sekali ya. Nggak usah bareng-bareng, satu gunung aja meletus, Malang mengalami erupsi. Kedua, tidak ada pesawat besar yang bisa masuk ke Malang. Jadi yang masuk ke Malang adalah pesawat yang ukurannya kecil ya. Tidak ada pesawat Boeing yang bisa masuk ke Malang karena memang Malang dikelilingi gunung sehingga ukuran pesawat tidak memungkinkan untuk masuk ke Malang. Sehingga Bandara Abdurrahman Saleh itu sulit sekali menjadi bandara internasional. Sehingga kalau mau pergi luar negeri harus
buktinya apa? Mereka sudah bisa membuat vas yang berwarna ya, berwarna hijau. Mereka juga sudah membuat lukisan untuk menghaluskan, membuat batu bata yang berkarakter ya, gambar-gambar. Bahkan mereka sudah kenal catur ya, ini ada pion catur ya, pion catur. Kemudian ada celengan ya, mereka bisa sudah mulai kenal menabung menggunakan celengan ya, bentuknya babi atau celeng ya. Nah, kenapa kok namanya celengan? Karena memang awalnya bentuknya seperti celeng atau babi. Karena pada zaman Majapahit mereka punya kerjasama baik dengan orang-orang Mandarin. Babi itu lambang kemakmuran ya. Kemudian ada manekin rambut ya. Zaman Majapahit ini ada manekin rambut. Bahkan ada batu bata, batuan zaman Majapahit. Mereka sudah mengenal menggiling ya, seperti di Upin-Ipin ya. Iya, Opah kalau bikin tuh ya diputar seperti ini ya, bikin apa itu bubur ya. Jadi masukkan di sini ya jagungnya atau berasnya, kemudian diputar. Awas tangannya ya. Mau coba putar? Mau? Silakan. Silakan ya. Seperti di berat ya, seperti di Upin-Ipin ya, seperti di Upin-Ipin kalau bikin tepung ya, hati tangannya. Mau ya silakan. Nah, jadi kecepit ya. Nah ini ya, yang mudah ya, kuat, pinter sekali ya. Jadi memang ini adalah peninggalan zaman Majapahit ya. Jadi memang orang-orang Majapahit sudah maju daripada kerajaan lainnya ya. Oke, menyerang orang-orang Kadiri. Kalau tidak turun nggak apa-apa, misalnya di atas boleh, mau turun boleh, ya. Kalau turun hati-hati ya, pelan-pelan, pelan-pelan. Kalau mau turun, ya, tidak turun nggak apa-apa, di atas saja, ya, pelan-pelan. Bisa emang ya? Tidak turun nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Saya masuk dulu Bu, nggak masuk ya. Saya Oke Bapak Ibu ya. Ini namanya daerah diorama dalam tanah ya. Memang kita bikinnya tanahnya itu memang digali ya, disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Jadi Bapak Ibu, ini adalah diorama perang Ganter. Hubungannya dengan budaya Manji adalah strategi perang ya. Kenapa disebut perang Ganter? Karena perang ini terjadi di daerah Ganter, terjadi pada tahun 1222. Ganter itu mana? Ganter itu adalah bujur ya, bujur naik ke atas, menantang ya, ke timur. Jadi Ganter adalah perbatasan dari Malang dan Kediri. Itu ada namanya daerah Ganter, tapi sekarang terkenalnya namanya daerah Ganter ya. Nah, ini adalah perang orang-orang Tumapel melawan orang-orang Kadiri. Bagaimana orang-orang Tumapel yang hanya dua baris di atas bisa memenangkan, menyerang orang-orang Kadiri yang begitu banyak, yang punya gajah, punya kuda. Nah, strategi perang apa yang digunakan orang-orang Tumapel ya? Pertama, orang-orang Tumapel ada di atas ya. Karena di atas ya, tadi saya sampaikan bahwa Malang itu banyak gunung, banyak bukit ya. Karena di atas mereka bisa melihat kekuatan orang-orang Kadiri yang di bawah. Kemudian orang-orang Tumapel menggali bukit dan pintu-pintu air. Jadi begitu orang-orang Tumapel menyerang,
menjadi Raja Singosari. Orang-orang Kediri dipimpin oleh Mahisa Walungan ya. Perang ini terjadi karena orang-orang Tumapel tidak mau tunduk dengan orang-orang Kediri. Ketika Tumapel menang, terbentuklah kerajaan Singosari dan dipindah ke daerah Singosari. Soal perang ini ada yang ditanyakan? Ini juga ada peninggalan kerajaan Majapahit ya. Ada Majapahit ya. Karena sapi. Ini dapur yang menggunakan kayu ya. Ini ada alat-alatnya. Bahkan ada mixer yang menggunakan kayu. Ya. Ini adalah mixer yang menggunakan kayu. Bagaimana caranya? Ya. Adonannya di sini, ya adonannya di sini dan di Manual ini adalah mixer yang menggunakan kayu, ya. Mixer kayu. Kemudian ini adalah alat pijat ya. Alat pijat untuk orang-orang yang menanam padi ya. Menanam padi itu biasanya kan bungkuk ya. Nah, untuk meluruskan punggung. Untuk meluruskan punggung. Coba Bu. Silakan Bu, enak loh Bu. Kayak ngongkek geger. Ini udah ngongkek beger. Monggo nyun sewu. Aduh, Mbak Pe ngongkek geger iki. Nah, ini. Nah, ini untuk ngongkek beger di piring gini Bu. Yo piye ngono ya? Iya, kok enak ya. Tidak kenal jam ya. Waktu jam 6 pagi itu biar Mbak Malik. jam 10 itu pecat sawat ya. Kemudian jam 15 itu ngasar ya. Jadi memang orang zaman dahulu tidak kenal jam, tapi istilah-istilah seperti ini. Bu, ada yang mau nyoba lagi? Mau Ibu? Oh, silakan kalau ada yang muda-muda yang biasanya juga. Ya, buyut canggah wareng jadi sampai abang kulit ya. Canggah sudah tidak ada ya. Jarang sekali memang Ibu. Ya kalau sampai ada canggah itu wah keren. ono warna. Nah kalau ini adalah jebakan tikus zaman dahulu ya Bapak Ibu. Ini agak rusak ya. Tadi menggunakan kayu, tapi tikus zaman dahulu kecil-kecil ya nggak sih? Iya. Jadi seperti diangkat. Ini dikasih penyambel ya ini ya. Jadi ini biasanya dipasang di lubang-lubangan. Jadi orang zaman dahulu kalau menjebak tikus ya. Nah, ini Kadang sih, nang videone tadi. menggunakan tutup ya. Cek nek arek-arek kena gawe sinang. Ya. Kemudian ini ada jodang orang zaman dahulu kalau melamar ya tidak menggunakan joki tapi dimasukkan ke dalam ya jodang ini ya. Jadi dimasukkan ya tadi mantan cek ono jodang. Iya jodang ya ada ya. Kemudian dikasih kayu dan dipekul ya. Ini seperti itu ya. Tapi tidak menggunakan tidak menggunakan bagi ya kalau sekarang nampan atau bagi tapi menggunakan jodang ya. Sekarang yang masih menggunakan kalau nggak salah Madura masih menggunakan jodang. Gau kalau di Malang Oh, kan tahu. gau. Oh, masih ya menggunakan Masih. jodang. Sampai Oh, ya. sekarang. Gitu ya. Ya, kan satu kampung yang ngarak. Jauh ya. Gau, Kabupaten Gau. Masih ada ya. Kabupaten Malang, Kecamatan Gau. Iya. Nah kalau ini susunan rumah Jawa ya Bapak Ibu sudah tahu karena memang memungkinkan kalau orang zaman dahulu karena memang dulu rumahnya itu tanahnya itu memang besar-besar luas ya kalau sekarang itu tidak mungkin. Kalau dulu punya anak itu minim 5, 7 kalau sekarang kalau satu anaknya kayak gini ya Nah, iki Example.